ya. Dan saya yakin kalau di dunia ini pulau yang paling suci itu Pulau Jawa. Buktinya apa? Semakin sering meditasi juga bisa bermanfaat untuk kecerdasan ya? Oh iya, justru kecerdasan yang optimal itu dari meditasi. Oh. Ya karena argumennya didasari oleh dasar yang sangat fundamental. Nah, sebentar. Nanti barangkali ada rapalannya, disampaikan aja. Soalnya banyak yang minta ya untuk kepentingan anak-anaknya, mau kuliah, mau apa segala macam. Iya, jadi begini. Jadi kalau mau meditasi itu satu hal yang sangat bagus sekali. Pertama-tama kita pinjam budayanya orang Katolik ya, pinjam budayanya orang Katolik. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Ya, Allah Bapa itu memang di tengah-tengah otak kita. Otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah itu ada ruang ovum. Katanya kosong menurut kedokteran, tapi sebenarnya tidak kosong. Ya itulah yang disebut cahaya, yang disebut Tuhan tadi itu. Makanya Hindu-Hindu itu patungnya di sini mesti ada begini. Dan bahkan orang India itu sekarang kalau pendeta ini digambari 3 begini, kalau nanti gambar begini macam-macam lah. Gitu ya. Intinya adalah itu intinya. Jadi tapi Tuhan itu kan boleh dikata statis. Kenapa statis? Karena memang beliau dengan statis itu multi keistimewaan, ya. Statis itu multi keistimewaan. Ning dan tenang adalah merupakan suatu power sumber dari kebijaksanaan dan kecerdasan. Karena sudah masuk ke dalam kecerdasan, itu adalah urusan roh. Nah, Roh Kudus ya. Dan saya yakin kalau di dunia ini pulau yang paling suci itu Pulau Jawa. Buktinya apa? Ya, di sini ada kota namanya Kudus ya. Lainnya tidak ada. Ada kota namanya Kudus. Itu saya bangga sekali dengan orang-orang Kudus itu ya. Nah, Roh Kudus lah. Karena sudah bertanya tentang aplikasi pelaksanaan hidup tadi itu ke sini ya, makanya Pancasila itu ada di sini, Marxisme ada di sini untuk kita iakan, kita laksanakan, lalu bentuknya menjadi salib. Itu salib itu juga ajaran ya, titik. Menurut sejarah agama, Nabi jangankan kok kawin, pacaran aja enggak pernah. Mulai dari dalam perut, lahir kecil sampai ke tiang salib dipaku, kakinya dipaku, masih belum ketemu dengan Allah Bapa. Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Hidup itu secara rutinitas manusia itu tidak sadar. Kalau lama-kelamaan tidak menjadi manusia seperti yang saya ceritakan di depan tadi itu loh. Kok luwih galak timbang binatang, kok luwih galak timbang harimau manusia itu lama-lama. Inilah. Oleh karena itu yang penting dari titik tengah Indri ya, kalau tidak salah tulisannya silaturahmilah ke kanan, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan ya. Ke gaib, ke Allah Bapa penting, harus mutlak yakin. Yakin itu satu kali, jangan berkali-kali yakin. Kalau berkali-kali yakin itu namanya goroh. Wong yakin kok berkali-kali. Satu kali yakin, taruh dalam dada, jelek, yaudah. Setelah itu laksanakan keyakinan itu. Jangan pagi yakin, sore yakin lagi, besok yakin lagi. Hari ini uang di kas negara ini sambil 10.000 untuk beli anu tadi kok enak ya bakso ya gitu. Terus lalu melaksanakan kewajiban kepercayaannya.
wah perasaannya dihapus dosanya. Besok lagi tahu di laci ini ada 20 ya. Mungkin kalau kemarin bakso, mungkin kalau nanti tambah sate tambah enak kan, diambil lagi ya 20 ya, numpuk lama-lama ya, numpuk. Jadi yakin itu satu kali masukkan ke darah daging semuanya. Makanya di dalam salib itu yang penting tancapkanlah dirimu ke bumi. Makanya yang di bawah itu pasti panjang, begini, begini, begini. Kalau ke atas kenapa sedikit? Ke gaib itu penting, tapi jangan dikejar, kamu nanti gila. Malah gila nanti kalau mengejar gaib itu. Contohnya banyak. Contohnya banyak ya, contohnya banyak malah lebih gila. Yang penting tancapkanlah dirimu ke bumi sedalam-dalamnya. Karena bentukku, bentuk kemurahanku, bentuk kesabaranku, bentuk wujudku ya alam itu. Allah, alam, apa bedanya? Cuma ada O dan A. Kalau O itu zero, artinya suci, di mana titik rentang lurus dempet menjadi bulat. Karena hidup di garis tengah, yang atas plus, yang bawah minus. Plus itu apa? Angkasa, minus itu bumi. Makanya kita itu semua nempel di bumi, harus hidup di bumi, makan di bumi, dan lain sebagainya. Bumi harus kita pelihara dengan baik. Nah, lalu siapa Tuhan Yesus? Maaf loh, ini kalau saya salah bagi orang yang Katolik atau Kristen, mohon maaf. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu adalah manusia itu sendiri. Karena kita diadakan di muka bumi ini adalah untuk mengabdi ke bumi. Karena tanpa bumi kita tidak bisa hidup. Lalu Ibu Maria siapa? Kan kadang-kadang ada orang yang sok pinter mengatakan, waduh itu nyeleweng kali ya, nggak punya bapak kau punya anak. Karena kadang-kadang begitu ya. Ibu itu siapa? Bumi ini. Motherland ya, kalau orang barat menyebut motherland ya. Kalau orang kita Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi. Mbah kita itu hebat. Sebelum ada agama masuk, leluhur kita itu sudah paham dan cinta secara rasional dan ilmiah tentang Tuhan. Makanya kalau mati kemana? Ya kembali ke zat atas lagi, balik suci lagi, bahan baku lagi. Ya makanya tubuh kembali ke sang peminjam, daging dipinjami tanah, ya tulang dipinjami air, darah dipinjami api, udara kita hirup, roh kemana? Ke matahari. Matahari itu dingin matahari itu. Buktinya jam 12 siang panas. Mepe semuanya bisa kering, iya karena di bumi, karena gravitasi buminya 9 Joule di magma di sana. Coba naik gunung, yang mana ya naik gunung yang tinggi, cuatuan gini lah. Es akan meleleh dan sudah meleleh 2 bulan yang lalu ini. Fenomena bahwa bumi ini harus diperbarui karena sudah lama tereksploitasi. Makanya di era Mojopahit, air itu dialirkan 1 meter di bawah permukaan tanah. Contoh terakhir buktinya masih ada, Segaran di Trowulan. Segaran itu kan di atas tanah begini. Ya, karena apa? Karena di sana itu ada sumber-sumber yang mengalir dari gunung-gunung. Dari gunung-gunung mengalir muncrat. Kalau dulu di Sidoarjo kayak lapindo gitu loh ya. Cuma lapindo itu bentuknya lumpur, di situ air ditampung di segaran itu. Lalu segaran itu merembeskan air 1 meter di bawah tanah. Jadi tanah itu selamanya basah dan subur. Setelah masuk ke era Orde Baru, ada karena beras harus impor, ini harus impor, tanah harus produktif hasilnya, lalu musim diapakan itu, diberi ini, diberi pupuk ini, ya sekarang mati semua tanah, mati, sudah nggak subur seperti era Mojopahit. Leluhur kita lebih canggih apa lebih bodoh?
Iya, yang kalau di dunia pewayangan kan ada simbol Semar itu. Itu melambangkan apa sih sebenarnya? Semar itu adalah Adamnya bangsa Nusantara ini. Adamnya orang Eropa namanya Anglo-Saxon ya, bangsa Anglo-Saxon. Adamnya orang Negro ada sendiri, Adamnya orang Cina namanya Julaihut, Adam kita namanya Bodronoyo ya. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi manusia Indonesia sebenarnya adalah tercipta dari sinar matahari. Karena apa? Karena Sang Maha pada waktu membuat permainan yang namanya bumi, saya anggap itu permainan oleh beliau. Ya, beliau mewujudkan dirinya harus berbentuk titah, lalu menjadi manusia ini. Makanya Semar itu digambarkan perutnya besar, bokongnya besar, bunder gini ya. Itu artinya apa? Dan matanya rembes. Artinya bumi itu selamanya memang untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus menjadi front terdepan ketauladanan yang harus menjaga ekosistem dan kepada kehidupan-kehidupan yang lainnya, termasuk binatang, termasuk mengerti tentang gaib ya. Gaib harus mengerti karena gaib ada sebelum ada manusia. Bumi diciptakan untuk menjaga ekosistem, menjaga gunung, menjaga api, menjaga hutan, menjaga bambu-bambu, menjaga sumber-sumber. Gaib diciptakan dulu. Ada maha gaib, ada gaib. Maha gaib misalnya Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Ya, orang Cina menyebut Dewi Kuan Im. Kalau di Alkitab disebut the Queen of the South Sea. Jadi seorang ratu di Laut Selatan gitu lah. Teman saya Jerry dari Jerman itu sekarang itu lagi mendekat dengan beliau supaya beliau mengukuhkan nanti kalau di Nusantara itu sudah ada seorang raja yang bijak supaya sang ibu nanti ikut menjaga. Dan dia benar juga, Bung Karno selalu ke sana, kerajaan Yogyakarta, kerajaan Solo selalu membuat Songgo Buwono, yaitu untuk pertemuan dengan beliau. Pertemuan itu bukan porno, temu rasa, termasuk membuat sesuatu. Makanya kesakralan keraton-keraton itu masih ada gitu. Terus ini yang apa tuh namanya? Ada yang tanya, jenengan kan selalu belajar tentang banyak kitab itu dari beberapa atau lintas agama lah barangkali. Bagaimana yang Jatikusumo menyikapi fanatisme di dalam beragama? Begitu orang beragama mulai fanatik, disitulah dia akan gagal mencapai Tuhan. Karena orang masuk agama itu sebenarnya belajar mencari Tuhan. Kalau sekolah ya harus lulus. Kalau udah lulus itu cirinya apa? Bertuhan. Kalau sudah bertuhan, tidak ada skat ya, tidak ada sekat, tidak ada kelompok dan golongan. Besok kalau mati itu enggak Sang Maha Pencipta, kamu agamanya apa? Ayo sana, kaplingmu sana, kamu sana, kamu sana. Kamu orang Islam, Islam apa? Apa aliranmu apa? Mazhabmu apa? Menasrani, kayak Kristen apa Katolik? Gerejamu di mana? Enggak seperti itu udah enggak ada. Itu semua adalah buatan manusia supaya hidup ini berbudaya, beradab. Nah, wong belajar beradab kok gak lulus-lulus, ya keliru toh. Yang enak bertuhan. Saya itu belajar untuk bertuhan, artinya apa? Ya cinta kasih kepada semuanya. Dan saya membangun rumah ini, membangun pedepokan di Singosari yang sedemikian besarnya. Mungkin Mas Hendra nggak percaya, tapi buktinya ada. Adik saya masih hidup. Saya itu dibantu apa? Dibantu genderuwo. Aneh ya, genderuwo kok bantu. Kalau begitu musyrik sirik ya Romo. Ya terserah kowe nyebut apa terserah, buktine ono kok ya. Umpama saiki didolok payu berapa M tempat saya itu. Ini berapa M semuanya itu ya. Nah, tapi semuanya tuh enggak sengaja untuk membeli duit dari mana saya ya. Sisa pensiun dipotong kredit terus waduh rumah saku koyo diperes rentenir deh.